kok bisa gitu ya, di tengah-tengah banyak bisnis yang kolaps, omset anjlok sampai 87%, tapi kenapa ada sekitar 13% bisnis yang malah booming gitu ya. Halo para pemilik bisnis, saya Coach Ben Abadi lagi di 10x Growth. Kita akan banyak membahas tentang kiat-kiat bagaimana agar bisnis Anda semakin profitable dan bisa berjalan tanpa Anda bahkan bisa di IPO kan kalau Anda mau. Beberapa minggu ini saya yakin banget Anda merenung, melakukan test and measure, Anda melatih tim Anda karena sudah banyak yang dipelajari ya. Remember, ada 6 langkah membangun bisnis yang profitable dan bisa berjalan tanpa Anda dan bahkan bisa di IPO kan. Dari mastery, dari marketing, kita belajar sistem minggu lalu ya. Terus kita belajar marketing dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat relevan di hari-hari ini ya. Tentu ada banyak bisnis juga yang malah booming gitu ya. Dan saya mempelajari kiat-kiat mereka kok bisa gitu ya di tengah-tengah banyak bisnis yang kolaps, omset anjlok sampai 87%, tapi kenapa ada sekitar 13% bisnis yang malah booming gitu ya. Kalau kita lihat saja beberapa industri yang jual sepeda, kita tahu bahwa stok habis ya. Kita lihat beberapa bisnis coffee shop yang sangat booming. Ternyata di balik kesuksesan mereka, ada beberapa hal yang saya sudah catat, khusus bagi Anda pemilik bisnis. Makanya ambil note-nya, jangan kemana-mana, fokuskan diri Anda. Karena apa? Karena penting banget ya. Kalau Anda nggak fokus, nanti 7-8 menit ini akan menjadi sia-sia gitu ya. Nah, kita akan banyak bahas tentang inovasi hari ini. Bagaimana caranya kita berhasil atau thrive in the midst of crisis. Yang pertama, kita harus mengerti tentang bisnis model kita ya. Kalau saya bahas bisnis model ini bisa 1 minggu, karena bisnis model sendiri sebuah course yang sangat panjang, tapi saya coba dalam 1,5 menit ya, menjelaskan kepada Anda apa itu bisnis model. Simple banget tentang bisnis model adalah how your business make money. Simpel banget ya. Jadi bagaimana bisnis Anda menciptakan profit gitu. That is the business model. Dan di tengah krisis tentunya berpengaruh ya. Beberapa bisnis modelnya terdisrupsi. Karena apa? Karena kita harus work from home, betul nggak? Kita nggak bisa kemana-mana. Sebuah restoran harus meng-remodel bisnisnya. Saya ketemu dengan beberapa pemilik bisnis cafe ya. Mereka tidak boleh membuka kafenya, mereka hanya take away only. Jadi yang dulunya full service, yang bisa makan di dalam, sekarang yang terjadi apa? Take away only ya. Jadi saya juga kalau ke sana biasanya nongkrong udah nggak boleh lagi. Tapi dia tetap beroperasi. Bahkan saya pernah tanya, gimana omset? Wah, ternyata lebih rame gitu ya. Ini luar biasa sekali. Makanya kalau Anda memiliki sebuah kreativitas dan inovasi yang luar biasa kepada bisnis model Anda, di tengah krisis pun Anda malah booming gitu ya. Karena faktanya ada beberapa yang restoran malah tutup gitu ya. Tidak memikirkan, dia nggak siap dengan yang namanya take away model ini, one way of the other. Dan yang berikutnya adalah saya melihat beberapa perusahaan yang berjualan produk memakai reseller model ya. Jadi kalau di bahasanya offline itu mempunyai distributor. Nah, makanya mereka memakai reseller. Reseller artinya tanpa overhead. Betul nggak? Karena kan banyak yang di PHK. Jadi banyak sekali reseller atau orang-orang yang pengen mencari side income atau income tambahan. Jadi Anda harus mengekspan Anda punya bisnis model agar apa? Agar tetap menciptakan yang namanya revenue. Dan berikutnya yang Anda harus inovasikan adalah organisasi Anda. Nah, ini penting banget hari-hari ini. Saya melihat banyak orang berkolaborasi ya. Antara coaches, trainer juga kita kolaborasi.
Kita lihat travel agent berkolaborasi, ya. Antara satu bisnis dan bisnis yang lainnya, mereka bergandengan tangan, tujuannya satu, agar survive gitu ya. Jadi ini hal yang positif saya lihat, banyak organisasi justru meng-extend network-nya, berkolaborasi satu sama lain, bahkan dengan kompetitor pun mereka berkolaborasi ya. Kalau kita lihat zaman dulu ya, Apple bahkan dengan Microsoft berkolaborasi gitu ya. Jadi it's possible untuk berkolaborasi even dengan Anda punya pesaing. Dan berikutnya adalah offerings atau penawarannya harus berinovasi juga. Ya, contohnya apa? Balik lagi di coffee shop, karena saya pecinta kopi, ada yang menawarkan yang 1 literan gitu ya. Kenapa? Karena kan sering di rumah, nggak bisa sering keluar. Jadi offeringnya berbeda. Terus saya lihat juga Coca-Cola ternyata di billboard besar-besar saya ngelihat meluncurkan sebuah produk yang mini ya, 3.000 perak, 3.000 rupiah. Bahkan Anda lihat ya, sekelas Coca-Cola pun melakukan inovasi kepada offering mereka. Atau apalagi, ada beberapa penawaran-penawaran yang menarik in terms of payment. Paymentnya bisa lebih panjang, ya, bisa lebih friendly bagi teman-teman yang berpengaruh. Ya. Nah, ini yang saya lihat banyak dari perusahaan-perusahaan juga melakukan. Jadi yang berikutnya adalah positioning. Kenapa Anda harus menginovasikan positioning Anda? Saya kasih contoh beberapa perusahaan. Ya, let's say ada perusahaan airline, dia memposisikan sebagai 4-star low cost carrier, ya 4-star low cost carrier, yaitu Citylink. Karena saya tinggalnya dekat dengan Halim, saya sering kali juga menaiki yang namanya Citylink. Nah, kenapa saya menaiki Citylink? Karena satu, kedekatan dengan airportnya. Kedua, saya lihat positioningnya tidak low cost banget, ya, tidak full service, tapi 4-star low cost. Artinya apa? Artinya cocok bagi eksekutif, bagi orang-orang seperti saya yang mobile, yang menurut saya waktu adalah sangat penting ya. Karena kalau saya untuk ke Cengkareng itu waktunya sangat lama, kadang-kadang stuck in the traffic, not good for me gitu ya. Jadi positioningnya harus tepat teman-teman ya. Mungkin bisa jadi yang Anda harus lakukan posisi ya, posisi. Contohnya gimana coach? Misalnya dulu Anda dikenal sebagai perusahaan yang quality gitu ya. Anda juga bisa juga posisi dengan tadi menawarkan produk-produk yang lower spec ya, speknya diturunin. Contoh, Honda konon akan mengeluarkan yang namanya WRV ya. Jadi WRV itu di bawahnya HR-V. Bayangkan, Honda mengeluarkan sebuah mini SUV di bawah 200 juta ya. Jadi Anda bisa posisi ya. Kenapa? Karena marketnya berubah-berubah. Betul nggak? Jadi berinovasi itu sangat simpel sebenarnya kalau Anda tahu ya. Ada 4 langkah yang Anda bisa inovasi di dalam bisnis Anda. Dan by the way, inovasi nggak perlu mahal ya. Sangat simpel kok merubah bisnis model ya. Bisa menambahkan dan mengurangi, kita lihat peluangnya di mana. Organisasi Anda berkolaborasi tidak membutuhkan biaya. Offerings ini tinggal mengalter, beradaptasi saja ya. Butuh kreativitas tentunya. Dan positioning ya, Anda juga bisa berpikir apa yang diinginkan market. Jadi at the end of the day, Anda harus berpikir apa yang diinginkan market. Maka bisnis Anda bukan hanya survive, tapi akan thrive in the midst of crisis. Semoga sesi ini bermanfaat, inovasi bisa menjadi bagian dari perusahaan Anda, sehingga Anda terus melejit walau di musim sulit. Sampai jumpa di sesi berikutnya bersama saya, Coach Ben Abadi. Salam 10 kali.